Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini akan saya jelaskan tentang flowchart tadi, sebagai pelengkap ya. Ini hanya dasar dulu tentang sebuah flowchart. Maka saya share terkait dengan ini di MS Word aja yang mungkin bisa dipahami semua dulu. Nah, ini adalah tampilan sebuah MS Word, gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah flowchart, ya, flowchart ini adalah di sini nih. Ya, di sini. Ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari sebuah yang bisa kita insertkan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau yang ada di sini. Kalau kita dekatkan di sini, ini sudah ada keterangannya. Ini adalah rectangle, kan gitu. Kalau yang misalkan segitiga, triangle, ya, jangan seperti ini, ya. Artinya apa? Ini bukan sebuah flowchart. Kalau ingin membuat seperti ini bukan flowchart. Saya contohkan ini. Saya klik yang ini, yang rectangle. Ini hasilnya. Sekarang saya akan membuat suatu flowchart. Ya, flowchart. Maka khusus flowchart itu kita pilih yang khusus di bawah ini. Di sini ada namanya flowchart. Ini sama bentuknya persegi panjang. Kalau di sini ada namanya, ada kita dekatkan kursor kita, mouse kita, maka di sini ada muncul, langsung muncul. Ini apa? Gitu kan. Nah, di sini adalah flowchart proses. Nah, sudah beda. Kalau ini ada rectangle, kalau ini adalah proses. Maka kita klik misalkan proses, ya. Nah, ini. Hasilnya apa beda? Sama. Tapi kalau kita nanti misalkan ini kita running, kalau ini adalah rectangle atau mungkin persegi panjang, gitu ya, persegi panjang, kalau ini adalah proses, ini maknanya berbeda. Kalau yang ini tidak bisa di running, kalau ini nanti bisa di running dengan program. Maka ini salah, walaupun hasilnya sama. Nah, contoh lagi misalkan ya, misalkan aja ini, misalkan ada sebuah decision. Decision itu adalah jajaran genjang. Ya, ini. Kalau di sini namanya diamond. Diamond, diamond itu ini. Nah, ini diamond. Ini adalah diamond. Tapi kalau ini kita insertnya dari sebuah flowchart, ini adalah decision. Flowchart decision. Kita kan di sini sudah ada tulisannya. Flowchart decision. Nah, ini ada flowchart decision. Kita klik ya. Hasilnya apakah beda dengan yang ini? Tidak, sama persis bisa jadi. Tapi ini maknanya kalau kita misalnya kita proses untuk menjadi sebuah apa istilahnya flowchart yang benarnya, maka harus membuatnya dari ini tadi, ya, flowchart. Nah, ini adalah penjelasan saya tentang bagaimana flowchart itu dibuat kalau misalkan aja dengan menggunakan MS Word. Jadi mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, tapi jangan salah ketika menginsert sini walaupun bentuknya sama persis, tapi maknanya berbeda-beda. Kalau jajaran genjang, empat persegi panjang, atau triangle, atau segitiga, dan seterusnya, maknanya berbeda dengan flowchart yang ini. Flowchart ini khusus untuk apa istilahnya, untuk sebuah data-data digital. Nah, ini harus kita pahami bersama. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan sebuah flowchart. Nah, semoga bisa dipahami. Ya. Saya stop share dulu. Ini saya contohkan juga. Saya contohkan misalkan saja flowchart yang ada di beberapa misalkan aja mesin pencarian itu ya.
beberapa mesin pencarian, misalkan saja kita contohkan dulu sebentar. Bentar saya carikan terkait dengan sebuah prosedur mutu yang ada di mesin pencarian. Nanti kita evaluasi sebentar misalkan aja. Oke, saya contohkan ya. Ini misalkan aja kita mau membuat suatu prosedur mutu. Ini saya mengambil dari beberapa ya. Harapannya itu seperti ini loh nantinya. Harapannya seperti ini. Harapannya membuat suatu itu seperti ini. Flowchart itu seperti ini. Jadi nanti misalkan pendaftaran calon mahasiswa MBKM misalnya. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Siapa yang penanggung jawabnya seperti ini. Ini bisa dibuat, maksud saya bisa running, dijalankan. Karena ini sepintas flowchart ini benar. Nah, sekarang saya contohkan sebuah flowchart yang mungkin kurang benar. Nah, contohkan, misalkan ini. Oke. Kita perhatikan di sini. Sekarang saya perhatikan di seperti ini, ya. Perhatikan gambar di sini ini. Ini tidak sesuai dengan flowchart yang ada di panduan tadi. Terus perhatikan juga ini. Yang namanya sebuah proses, ini adalah proses ya, proses kotak itu proses. Ini hanya terdiri dari apa? Satu input, satu output. Nah, gitu. Kalau Anda perhatikan di sini, ketika ini ada sebuah decision, apakah sesuai ketika ya lari ke bawah, kalau tidak larinya ke sini. Ini kurang pas. Mestinya larinya kemana? Larinya berada di sini, di pintu masuknya sini. Kenapa? Proses ini hanya mempunyai satu input. Tidak boleh ada dua input seperti ini. Karena dimungkinkan kalau seperti ini input yang di sini misalkan membawa data 01 misalnya, di sini ternyata tidak 01. Nah, ini contoh flowchart yang kurang pas. Ini contoh saja seperti itu. Nah, seperti itu tentang pemahaman sebuah flowchart. Terima kasih. Itu tentang pemahaman flowchart pada siang ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.